Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 183. Kemudian, Kenshin bertanya, "Oh iya, kamu sakit apa ya Kaur?" Kaori menjawabnya, "Nah kan, tadi sama dokter." Nggak tanya, sekarang malah pingin tahu. Aneh juga deh mas ini. Kenshin pun menyahutnya, "Kan, ditanya, jawabnya malah gitu." Membalas nih ceritanya. Kaori tersenyum-senyum, sambil pandangannya mengarah ke depan. Kenshin sendiri, terlihat tangannya, sedang mengambil handphone. Dari balik sakunya, rupanya, ada pesan yang masuk. Kenshin pun melihat, lalu membacanya. Kaori melihat Kenshin, sambil memperhatikannya. Kenshin, yang masih menatap layar kecil itu, yang di dalamnya terbaca pesan, "Maaf pelanggan setia kami, untuk tempat selanjutnya masih belum ditentukan, karena kami masih dalam proses pencarian tempat. Mohon maaf ya, salam hormat kami." Di saat itu, di saat Kenshin sibuk melihat handphonenya, Kaori terlihat memakai jaket yang tadi sempat ditanya mamanya. Kaori pun kini mengenakannya, sedang Kenshin sendiri masih belum mengetahui ia sedang membalas pesan. Pandangannya hanya ke bawah, melihat handphonenya itu. Jadinya, ia belum mengetahui apa yang dilakukan Kaori yang baru saja. Kemudian, Kenshin terlihat mengetik sebuah kata di handphonenya itu. Rupanya, ia lagi membalas pesan. Pesan itu tertulis, "Maaf sebelumnya, jika tempatnya sudah ada lagi. Mohon diinformasikan ya, soalnya saya sudah suka sama rasa rotinya." Pesan pun terkirim. Lalu, ia memasukkan lagi handphonenya itu ke dalam sakunya. Setelah itu, dilihatnya Kaori yang senyum-senyum sendiri sambil melihat ke arah depan. Kenshin sepertinya biasa saja, tak menunjukkan responsif sama sekali, meskipun jaketnya dipakai Kaori. Lalu, Kenshin bertanya, "Kamu kenapa Kaur, kok senyum gitu? Ada yang aneh ya?" Kaori menyahutnya dengan menjawab singkat, "Mau tahu aja, itu kan rahasia aku." Kenshin lalu bilang, "Nah kan dari tadi, jawabnya cuman gitu aja, kagak pernah ada jelasnya." Kemudian, handphonenya Kaori yang ada di atas meja ganti berbunyi, menandakan itu bahwasannya tanda pesan WhatsApp telah masuk. Kaori melihat itu, namun karena tempatnya yang mengharuskan turun untuk mengambilnya, Kenshin pun bicara, "Biar aku ambilkan aja ya, handphone kamu itu." Kemudian, gadget itu pun dipegang oleh Kenshin, lalu diberikan ke Kaori, dan barulah di saat itu, ketika memberikan handphone tersebut, Kenshin baru menyadari jika jaketnya dipakai Kaori. Lalu, ia pun bilang, "Oh ternyata, tadi malam, jaketku tertinggal ya." Kaori, yang sambil memegang handphonenya, tersenyum kecil, lalu ia bicara, "Terus mau diambil gitu ya? Nggak boleh dipakai." Kenshin menyahutnya, "Nah kan lagi-lagi, jawabnya kamu sinis banget gitu, kagak berubah-ubah dari tadi." Lalu Kaori membaca pesan WhatsApp yang baru masuk. Dengan suara yang bisa terdengar, Kaori itu bicara sendiri, "Waduh temanku ini, minggu depan akan nikah ya. Ini rupanya undangan dari dirinya. Pergi sama siapa ya, entar ke sana." Kenshin mendengarnya, Kaori yang bicara sendiri, lalu tanpa sengaja, tanpa direncana sebelumnya, Kenshin pun menjawab, "Ya sama Randy kan bisa. Pasti dia mau nganterin kamu." Mendengar itu, Kaori langsung cemberut wajahnya, sambil melihat ke Kenshin. Ia pun langsung berucap, "Jangan diulang lagi deh bicara itu. Aku nggak suka tahu. Lagian siapa yang ada hubungan dengan Randy? Kamu sendiri dari tadi juga bilang gitu, kagak berubah juga, males ah jadinya." Kenshin mendengarnya, lalu ia berkata, "Iya deh, maafin aku. Jangan marah gitu dong, entar cantiknya jadi hilang." Kaori menyahutnya, "Tumben banget ya, kamu bilang gitu. Masa sih, beneran, aku cantik?" Kenshin menjawabnya, "Entahlah, aku lupa tadi bilang apa." Kaori langsung menjawab, "Emang dasar deh kamu, bisa juga bercandanya." Lalu mereka pun saling tersenyum, melihat dan saling memandang. Bersamaan itu, tiba-tiba, mamanya Kaori datang, berdiri di depan pintu.
yang melihat Kaori lagi duduk, sedang Kenshin berada di sebelah depannya. Mamanya pun berkata, "Kaur, sore ini kamu bisa pulang. Jadi siap-siap ya." Setelah itu, Kaori pun merapikan baju ganti yang dibawanya. Kenshin sendiri terlihat membantu. Ia sedang berdiri, membersihkan meja, serta menata pula sejumlah piring, gelas dan lainnya. Namun, mamanya Kaori itu segera melarang. "Jangan Mas Kenshin, biar saya aja yang membersihkan." Kenshin menjawab, "Nggak apa-apa Ma, ini kan biasa kerjaan Kenshin, yang kerja cleaning service." Kaori tertawa kecil, lalu ia bicara, "Biarin aja Ma, kan itu maunya sendiri." Mamanya pun menjawab, "Kaori, gak boleh gitu. Mas Kenshin kan tamu yang menjenguk kamu." Kenshin hanya bilang, "Iya Ma, gak mengapa beneran." Tak lama kemudian, setelah semuanya selesai, tibalah ayahnya Kaori, yang sudah menunggu di halaman rumah sakit itu. Kenshin, Kaori, dan mamanya berjalan perlahan. Sedang waktu sudah hampir di jam 5 sore. Kemudian, tibalah mereka mendekat ke mobil. Ayahnya Kaori segera menyapa Kenshin. Setelah sedikit pembicaraan, Kenshin pun mendapat tawaran dari mamanya Kaori untuk pulang bersama, naik mobil ini. Namun sebaliknya, ayahnya Kaori menyahut, "Kalau bareng pulang, mobilnya Mas Kenshin, sama siapa Ma pulangnya?" Ayahnya Kaori itu pun bercanda, mengira tuan muda memang membawa mobil sendiri. Kenshin pun hanya tersenyum. Kemudian, Kaori dan mamanya naik ke mobil sambil mengucap salam, sedang Kenshin sendiri berada di luar. Setelah mobil itu berjalan, barulah Kenshin melangkah. Ia menuju pintu depan yang dekat dengan jalan raya. Kenshin terlihat menunggu angkutan umum yang akan lewat di sore ini. Tak disangka, baru 10 menit berlalu, mobil yang dinaiki Kaori terlihat kembali bersama ayahnya. Nampaknya ada sesuatu yang tertinggal di rumah sakit itu. Ketika mereka datang, Kenshin masih ada di tempat, sedang menunggu, berada di sebelah pojok. Kemudian, yang ditunggu pun datang. Angkutan umum itu dihentikan oleh Kenshin, lalu ia pun naik masuk ke dalam. Di saat bersamaan, Kaori dan mamanya melihat itu. Agak terkejut mereka, ternyata Kenshin tak naik mobil sendiri. Kaori pun segera mengambil handphonenya itu. Kemudian, dengan cepat-cepat, diteleponlah nomor Kenshin. Namun, nomor tersebut rupanya sedang tidak aktif, tak bisa dihubungi, dan angkutan itu sudah berjalan dengan Kenshin yang ada di dalamnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.